Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'matak wa afiyatak wa sitrak fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahad min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Nikmat iman, Islam, ihsan, sehat kita rasakan, ilmu, waktu luang dan rezeki yang Allah curahkan kepada kita dalam bentuk apapun. Mudah-mudahan semakin menyadarkan kepada diri kita ini akan hakikat kehambaan kita dan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan pencipta, pemilik, pemelihara alam semesta dan seluruh isinya ini. Dialah Allah yang kita harus beribadah kepadanya, dan dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi yang cerah dan segar ini kita masih bersama-sama ingin membedah satu buku, yakni Kuliah Akhlak, dan kita sampai kepada yakni Cinta dan Ridho. Jadi dalam buku ini, Kuliah Akhlak ini dibagi, ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya. Kita masih pada bab 1, yakni akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu-lalu kita sudah membicarakan yang pertama, ya, akhlak kita kepada Allah, yakni takwa kemarin, dan kita yang kedua ini adalah cinta dan ridho, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku yang disusun oleh Bapak Yunahar Ilyas LCMA, buku ajar mahasiswa mungkin yang pernah kuliah di Jogja itu biasanya pasti insya Allah kalau dosen atau mungkin
dosennya itu muridnya Pak Yun ini pasti insya Allah diberi buku ajar ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita mulai. Jadi cinta, jadi pasti tiap manusia akan punya rasa cinta. Ya, di dalam buku ini disebutkan ya, kesadaran diri, ya, perasaan jiwa, dorongan hati ya dari seseorang yang dengan hatinya itu dia terpaut ya kepada yang dicintainya dengan penuh semangat, dengan rasa kasih sayang. Ya, itulah cinta ya. Ada semangatnya, ada kasih sayangnya, ada pengorbanannya, ada dorongan hati ya, perasaan jiwa. Itu kata-kata yang mewakili cinta ya. Pada prinsipnya dalam Islam ya, cinta yang utama dan pertama itu adalah diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Dalam buku ini dijelaskan, di buku ini dijelaskan bahwa mengapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya karena Allah dialah yang menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya, yang memeliharanya, dialah Allah yang memberikan fasilitas kepada kita ini, salah satu makhluknya, manusia ini. Jauh sebelum manusia itu ada, itu sudah diberi fasilitas bumi dan alam semesta ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ini saya kira dua ayat, banyak ayat-ayat yang lain yang menyadarkan kepada kita akan Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta, untuk memberikan kesadaran kehambaan kita, pengakuan kita bahwa kita itu adalah seorang hamba yang tercipta. Ini bagus sekali, ini pendek-pendek ya, dua ayat ini, At-Tur ayat 35, surat Tur ya, surat ke-52, dan Al-Maidah surat ke-5 ayat 75. Ini kalau bisa hafal, ini mungkin bisa jadi bahan diskusi kita dengan teman kita, bahan dakwah kita. Mungkin dengan jalan ini, melalui ayat Al-Quran ini, bisa memberi kesadaran kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ragu dengan keimanannya, atau mungkin masih salah akidahnya, atau mungkin yang masih di luar agama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Banyak kalau kita telusuri di beberapa sejarah itu, bagaimana ini dikisahkan Jubair bin Mut'im gitu ya, yang ketika di Madinah ikut menyaksikan, karena belum masuk Islam, ikut menyaksikan sholat maghrib itu, dan Nabi SAW membaca surat At-Tur dan sampai kepada ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am, apakah khuliqu, mereka itu tercipta, min dari ghairi, bukan syai'in, sesuatu. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu tercipta dari bukan sesuatu? Maksudnya, apakah mereka itu tercipta dari ketiadaan? Am humul khaliqun, am atau hum, mereka al khaliqun, mereka itu orang-orang yang menciptakan diri mereka sendiri. Ini ya, orang Arab ngerti bahasa Arab, sehingga ketika mendengarkan itu ya, ada seorang dai yang mengatakan, habis akal saya ketika mendengar ayat ini, sehingga tidak ada alasan pun kecuali aku harus mengikuti agamanya Muhammad SAW, masuk Islam. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Atau ini,
agar kita lebih mantap lagi menjadi seorang muslim, bersyukur sekali mempunyai keimanan, mentauhidkan Allah semata. Ini Al-Maidah 75. Ya, ini harus hafal. Yang atas itu harus kita hafalkan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, ini Al-Maidah 75 ya harus dihafalkan. Mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Pelan-pelan agar sesuatu yang sering diulang-ulang itu insyaallah diberi hidayah, apalagi ini kebaikan, diberi hidayah oleh Allah, nanti hafal. Mal masihu ibnu maryam illa rasul. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul, illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum dirinya, min qablihi ar-rusul, beberapa rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Isa itu siddiqah, siddiq, ya, berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, ini kana ya'kulani ta'am, adalah keduanya itu ya'kulani at-ta'am, ya'kulani keduanya itu makan, at-ta'am makanan. Bagaimana seseorang itu kemudian ada sebagian yang mengakui atau menganggapnya sebagai Tuhan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendegradasi atau menunjukkan kehambaan orang yang sementara sebagian orang itu menganggap Tuhan dengan menyifatinya dengan ini, kana ya'kulani ta'am. Keduanya berarti ya termasuk putranya Maryam, Isa itu adalah makan makanan, pasti bukan seorang Tuhan. Ini dua ayat yang kalau kita sudah membaca ayat ini, kemudian kita membaca ayat-ayat yang lain, akan tampak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang itulah yang diingini Allah SWT, itu adalah tauhid, bahwa kita senantiasa bertasbih kepadanya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mungkin salah kita itu menganggap Allah, membayangkan Allah, maka kita harus senantiasa bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa seorang mukmin itu amat sangat besar cintanya kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu asyaddu, sangat besar, hubban, cintanya, lillahi, kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau di sini disebutkan bahwa seseorang itu harus mencintai Allah itu karena kita diciptakan, diberi banyak fasilitas, diberi banyak nikmat, sehingga itu bentuk syukur kita kepada Allah. Dalam khazanah lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita melihat salah seorang sufi terkenal, ya, Robi'ah Al-Adawiyah, itu menyebutkan bahwa mencintai Allah itu ya karena kesempurnaannya Allah, ya, tidak menolak bahwa kita itu harus mengakui Allah karena pencipta, diberi banyak fasilitas sebagai bentuk kesyukuran, tetapi memang lebih dalam lagi bahwa Allah Maha Sempurna, termasuk ini Asmaul Husna, ini adalah nama-nama Allah
kesempurnaan Allah yang kita harus, ya, di pesan-pesan hadis itu disebutkan kalau kamu berdoa dengan Asmaul Husna, salah satunya menyebut Asmaul Husna 99 nama. Dan kalau kita masyarakat muslim rahmatullah, dalam awakhir surat Al-Hasr itu ada banyak Asmaul Husna. Awakhir khawatim Al-Hasr. Kalau kita buka-buka, ya, kalau di bukunya pedoman zikir dan doa, salah satunya Hasbi As-Siddiqi itu disebutkan nanti fadilah khawatim Al-Hasr. Orang siapa membaca awakhir Al-Hasr ini, ada sebagian hadis yang mengatakan, meskipun ada sebagian ulama hadis yang menyatakan ini dhaif, ya, lemah, tapi kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hal fadhailul amal, ya, doa itu sebagian ulama termasuk Imam An-Nawawi itu membolehkan menggunakan hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif untuk diamalkan. Kalau saya melihat ulama Indonesia termasuk ini Hasbi As-Siddiqi, saya lihat di bukunya itu, ya, mencantumkan ini. Dan siapa membaca khawatim Al-Hasr ini mulai dari huwallahul ladzi la ilaha illahu, gimana? Huwallahul ladzi la ilaha illahu, gimana? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Oh, ini sudah agak ini, ya. Wallahul ladzi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dibaca hu itu kan karena huwa, karena dia waqaf hu gitu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Terus, nah ini itu adalah nukilan beberapa Asmaul Husna, lengkapnya ini. Kalau Bapak Ibu paling mudah ingat adalah itu, yang paling banyak itu berarti itu pasti yang panjang. Apa? Dzul Jalali wal Ikram. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangannya Robi'ah Al-Adawiyah. Menarik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di buku ini beliau Pak Yunari Ilyas menyitir dari bukunya, ya, Abdullah Nasiulwan, ya, salah seorang ulama Timur Tengah masa lalu, ya, bahwa cinta itu dibagi tiga, maratibul mahabbah, ya. Ada al-mahabbah ula, ada al-mahabbah wusta, dan al-mahabbah al-adna. Mahabbah itu, ya, cinta yang utama, ya, kemudian cinta yang pertengahan, dan yang ketiga ini cinta yang, ya, hina, ya, maksudnya salah ini. Yang pertama, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada jihad di jalannya. Kemudian yang wusta, ya, di dalam surat ini, ya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, surat ayat 24 ini, ya, At-Taubah, ya, At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa
minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kelihatan Mbak ya? Kelihatan Mbak? Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu, wa ashiratukum, dan keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan harta perniagaan dan harta perdagangan, tijarah tahsawna kasadaha, yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai, tardawnaha, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, dari Allah, dari Rasul, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta, hingga, ya'tiyallahu bi amrih, Allah memberikan keputusannya, wallahu, dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk, al-qaumal fasiqin, kepada orang-orang yang fasik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat itu At-Taubah surat ke-9 ayat 24 menunjukkan bahwa ada tiga peringkat cinta ya. Ada al-mahabbah ula, Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Wusta ya, tadi wusta itu ya pertengahan ya. Berarti tadi bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, jadi ya istri-istrimu, dan seterusnya, harta perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Nah, yang adna itu nanti dijelaskan, yang hina itu seperti apa. Segala sesuatu baru boleh dicintai kalau diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, dan pelaksanaan cinta itu harus pula sesuai dengan syariat yang telah diturunkannya. Ini saya kutip dari buku ini. Ya, itu berarti yang al-mahabbah wusta itu boleh dicintai, tapi dengan dua syarat. Kalau diizinkan oleh Allah, dan izinnya itu pasti harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, syariat-syariatnya. Nih, bagaimana Bapak Yunahar Ilyas memberikan ilustrasi. Bagaimana sih itu al-mahabbah ula, wusta, dan adna itu? Misalnya ini yang pertama, berdagang atau apalah ini ya. Beliau, saya sesuai dengan yang dikutip ini ya, bukan bermaksud memberi contoh yang khusus gitu ya. Ya, saya kutip sesuai dengan yang ada di buku ini ya. Ini bisa macam-macam, bisa pekerjaannya bisa macam-macam. Misalnya berdagang ya, karena kita berdagang karena untuk mendapatkan harta ya. Itu adalah mencintai harta, mahabbah wusta. Tetapi dan itu boleh, tetapi ketika dalam melakukan perdagangan itu tidak peduli halal haram, tidak peduli fikih ya, maka yang sebetulnya dibolehkan itu mahabbah wusta, itu pertengahan, itu mencintai harta perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya itu, kalau menafikan hal-hal syariat ya, nggak peduli itu haram atau bagaimana, tidak dipantau ya, maka itu bisa menjadi turun derajat menjadi mahabbah adna tadi, karena melanggar mahabbah ula. Mahabbah ula ya Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Allah dan Rasul itu adalah ketentuan-ketentuan syariat. Kemudian yang kedua, ini ilustrasi yang kedua, cinta kepada kedua orang tua ya,
nenek moyang ya, tadi ada bapak-bapak ya, abaukum, ul ingkana abaukum, bapak-bapak ya, ini bisa jadi mungkin nenek moyang. Ini adalah al-mahabbah wusta, pertengahan, melestarikan budaya. Mungkin bagian dari kita untuk menghormati orang tua, nenek moyang. Tetapi kalau dalam proses melestarikan itu ternyata, melestarikan budaya itu ternyata ada melanggar syariah, ada bentuk-bentuk kesyirikan yang kita lakoni, maka yang tampaknya sepertinya itu orang awam mengatakan, oh itu sebuah kebaikan, tetapi karena melanggar al-mahabbah al-ula tadi, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka akan turun derajat lagi menjadi al-mahabbah udna, yang hina, cinta yang enggak semestinya, yang salah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ilustrasi, dua ilustrasi yang beliau sampaikan di dalam buku beliau ini, kuliah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dan ridho. Nah, seterusnya ketika kita sudah pengakuan ya cinta kepada Allah, mendapatkan ilmu, kita harus mencintai Allah. Enggak bisa selewah karena Allah begitu banyak memberi kepada kita. Allah begitu sempurna. Am khuliqu min ghairi syai'in amul khaliqun. Enggak bisa kita berpaling kepada Sang Pencipta, Al-Khaliq, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam surat apa itu? Al-Hadid. Dialah yang awal, enggak ada yang lebih awal. Yang akhir dialah yang abadi. Al-zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap sesuatu itu maha mengetahui. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka dialah maha segalanya yang menentukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita ya, bagaimana kita itu, bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, disebutkan dalam awakhir Al-Baqarah itu kan juga begitu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu yaghfir, maha mengampun, enggak hanya mengazab. Ada sebuah kisah, tapi kisahnya ini saya enggak tahu sumbernya, yang jelas dari seorang ustadz itu ya. Ketika ada seorang soleh ya, pas sujud itu ada yang menginjak wong sujud itu ya wong megelke, maksudnya ya fasek gitu ya, diinjak, kemudian marah ya. Wah, kamu itu diazab Allah. Nah, justru saya hanya mengutip ya dari beliau, saya juga masih mencari sumber-sumber cerita seperti ini ya, tapi kita ambil hikmahnya saja, kita hubungkan dengan Allah itu maha segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, maha berkehendak. Kita nggak tahu sesungguhnya apa gambaran besar seseorang itu seperti apa, kita nggak tahu. Maka Allah justru marah dengan si soleh tadi yang mengatakan kamu pasti akan diazab oleh Allah, karena Allah itu tidak hanya maha mengazab, tetapi yaghfir juga. Maka fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini cerita ini bisa ketika kita membaca khawatim ini awakhir Al-Baqarah ini, kita bisa meresapinya. Memang Allah itu maha segalanya ya, mau-maunya Allah saja. Itu Allah SWT maha sempurna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Konsekuensi cinta kepada Allah SWT adalah ittiba ar-rasul, ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ya fungsi dari seorang nabi adalah bagaimana memberi contoh, uswatun hasanah. Ini surat apa ini? Ali Imran ya? 3 berapa ini? 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya ya ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni mu dzunubakum, dosa-dosamu, wallahu, dan Allah ghafurur rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ittiba ar-rasul, maka ya tadi kul ingkana, ya tadi kan diterusnya ayatnya itu adalah mencintai Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Jadi kita itu memang ati Allah wa ati Rasul, apa-apa yang Rasul katakan, perintahkan, itu sami'na wa ata'na. Rasul memang harus diikuti. Ittiba ar-rasul, konsekuensi cinta kita kepada Allah SWT adalah ittiba ar-rasul, mengikuti Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Nah ini kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, di seterusnya buku ini agak detail bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang-orang yang dengan sifat dan amal tertentu. Ini ada banyak, beberapa ini belum selesai, jadi belum selesai saya ketik, tapi ya ini yang ada, kita coba tadabburi ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan siapa sih orang-orang, sifatnya seperti apa, dan amal tertentunya bagaimana ke Allah itu mencintainya. Yang pertama ihsan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, dalam Al-Baqarah 195. Sesungguhnya Allah itu yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, ya, di surat Al-Baqarah 195. Kemudian siapa lagi yang dengan sifat dan amal tertentu itu Allah mencintai orang-orang itu? Ihsan, muhsin, ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah lagi 222, enak ini Pak mengingatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kan salah satu doa ketika habis wudu, ya. Habis wudu, pokok ndak di dalam toilet, ya, wudunya. Kemudian selesai wudu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma, gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gimana? Gimana Pak Cita? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sering lupa, ya, karena mungkin tergesa-gesa salat qomat. Ini salah satu sunnah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, ya, kita bahasanya tentang cinta, ya, tadi orang-orang yang bertaubat. Jadi bisa jadi orang yang menginjak kepalanya, orang yang sujud tadi, tahu-tahu dia bertaubat nanti suatu saat. Jadi jangan remehkan manusia-manusia fasik itu, ya, jangan kita remehkan. Karena bisa jadi mereka ternyata dalam masa kehidupannya, di fase kehidupannya berikutnya itu dia tawwabin ini, ya, bertaubat dan mutatahhirin, membersihkan diri, dan Allah suka. Innallaha yuhibbu, Allah mencintai. Kemudian ihsan, taubat, takwa. Ali Imran ayat
76, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Ihsan, taubat, takwa, apalagi masih banyak sebetulnya di sini. Sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Ini ayat 146 Ali Imran. Sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Sabar. Gimana di hadis arba'in itu yang kita pasti mudah menghafalnya. Gimana Pak? La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan untuk surga. Nah itu berarti suruh sabar ya, nggak boleh marah kan, berarti sabar. Sabar, berhenti dulu, jangan diluapkan kemarahan kita, sabar, mikir dulu. Ini yang terakhir ya, 5, padahal masih banyak. Tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi sebelumnya banyak ayat, tetapi ini kita ujung-ujungnya tuh. Sesungguhnya Allah itu yuhibbul mutawakkilin, mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya tawakal, sudah ikhtiar dulu, berobat, menjaga prokes, cuci hidung. Ini cuci hidung dengan NaCl 1% sudah banyak melakukan, enggak Pak? Kalau saya pribadi saya menyarankan, karena ya menurut saya berguna sekali. Sebelum rame-rame COVID ini pun, Bapak Ibu rahmatullahi Allah Ta'ala, itu adalah terapi orang yang sinusitis ya, radang sinus di hidung. Jadi enak Pak, gitu itu. NaCl fisiologis, kalau di apotek itu namanya natrium apa ya? Sodium natrium 0,9%. Nah itu nggak ada yodiumnya, karena ya ingredientnya, komposisinya di situ itu ambil sepet aja yang 10, kalau saya 10 mili aja ambil, nanti dimasukkan gini Pak ya, karena saya termasuk aktivitas yang kemana-mana, jadi mungkin masukkan partikel-partikel itu banyak, dan yang saya rasakan itu bermanfaat sekali. Jadi ya salah satu ikhtiar ya, nanti ya tawakal. Ini cerita tentang tawakal. Sudah berikhtiar, kita diberi akal oleh Allah. Gue tak kei akal, tak kei mata, pikiran, kayak nek tayangan-tayangan seperti itu. Para ahlinya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya jika kamu nggak tahu. Ahlinya ya dokter banyak merekomendasikan ini, cuci hidung ini bisa kita lakukan. Cukup 10 mili atau 12 mili itu, nanti dilepas needle jarumnya itu, kita masukkan di hidung sebelah sini agak miring, tahan nafas, nanti disemprotkan keluar dari sini Pak, seret ini, selesai, nanti sebelahnya lagi ambil lagi, seret. Itu insya Allah lebih lega itu Pak. Dan selepasnya itu ambil vitamin segala macam, jaga prokes, pakai masker segala macam, selebihnya itu pasrah, tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal. Itu Bapak Ibu rahmatullahi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya dan mendapatkan ilmunya, dan kita semakin cinta kepada Allah dan ridho dengan semua ketentuannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.